Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita ingin belajar terutama untuk odading dan cakwe ini ya teman, sebenarnya kita harus terlebih dahulu mengenali bahan-bahannya. Kalau kalau sudah mengenali bahan-bahannya itu akan mempermudah kita itu eh, belajarnya, proses belajar. Karena apa? Di situ kita tahu ya akan kegunaan bahan tersebut, dan ketika tidak ada bahan tersebut itu efeknya apa, kan seperti itu. Oke, pada saat ini ya teman, saya kebetulan pas menyiapkan bahan ini, di depan kita ini ada dua baskom ya, yang sebelah sini nanti ini buat takaran cakwe, dan sebelah sini ya teman-teman ini buat odadingnya, kan seperti itu. Jadi ini kita belajar untuk mempermudah mengenal bahan juga teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membuat buat besok, jadi saya persiapan sore hari. Dan di sini dengan jumlah takaran ya 4 kilo dan 4 kilonya cakwe 4 kilo dan ini 4 kilo. Oke, kita langsung ya teman. Dan saya di sini menggunakan tepung cakra ya teman, seperti biasa yang saya gunakan. Kita sudah tahu ya, namanya tepung itu adalah bahan pokok atau bahan utamanya ya, bahan utama untuk membuat kalau kita ya odading dan cakwe itu. Nah, kemudian saya ini menakar gula ini, karena saya beli per kilo gitu kan. Jadi 8 on ya untuk kebutuhan dari tepung terigu 4 kilo ini ya teman. Jadi hanya kira-kira saja. Jadi kita tumpah ke dalam sini seperti ini. Saya ambil sedikit ya teman, ini buat tambahan cakwe aja seperti itu. Nah, jadi hanya kira-kira saja, mungkin misalkan 2 on seperti ini. Dan ini kemungkinan ya, namanya kita kan hanya kira-kira, hanya feeling ya seperti itu. Nah ini, dan kita tahu ya teman-teman, fungsi dari gula sendiri yaitu adalah bahan pemanis ya. Artinya kalau odading ataupun ulang-uling tanpa gula ya tidak ada rasa, kayak jadi roti tawar, roti goreng tawar kayak gitu kan. Jadi salah satu hal utama adalah gula pasir ini. Dan kenapa saya kasih di cakwe sedikit ya, menambah-nambah rasa lah gitu kan, walaupun nggak ngefek sebenarnya, tapi mungkin ya jadi pelarut juga gitu kan, jadi penambah-penambah gimana gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman ya, kalau kita sudah memasukkan gula pasir gitu kan, jadi di sini saya akan menambahkan mentega teman-teman ya. Mentega ini juga hal pokok dalam kita membuat odading dan cakwe. Tentunya ya teman-teman, kalau kita menggunakan mentega ya kita sesuai merek kegemaran masing-masing ya, tidak bisa dipaksakan. Dan kalau saya sendiri biasanya itu menggunakan merek Amanda. Nah seperti ini. Nah terus kira-kira kegunaan dari ini mentega ini apa ya teman-teman? Banyak sekali fungsinya teman-teman ya, pada adonan. Yang pertama tentunya adalah penambah rasa juga, kemudian aroma, yang paling pokok juga membantu untuk mengembangkan, selain pengembang atau ragi instan, ini adalah membantu teman-teman. Dan jadi fungsinya banyak ya teman. Jadi secara tekstur dia akan lebih lembut adanya mentega, kemudian aroma, rasa juga dipengaruhi. Dan kalau tidak ada mentega teman-teman, otomatis dia akan bantat kan seperti itu. Cobalah teman-teman seperti itu. Jadi boleh, jadi mungkin jadinya bukan cakwe, bukan roti goreng ataupun odading teman-teman. Jadi tidak ngembang, walaupun ngembang kalau menggunakan ragi instan saja dia tidak akan maksimal teman-teman. Nah untuk takaran teman-teman ya, untuk takaran kalau saya itu kan biasa menggunakan 1:1, artinya 1 kilo tepung terigu 1 on untuk menteganya ya, seperti ini. Jadi lagi-lagi saya hanya perkiraan teman-teman ya. Jadi saya ambil kira-kira 4 on untuk dari saya per baskom, karena ini adalah 8 kilo ya, saya sisakan sekitar 2 on ya, seperti ini teman-teman. Nah oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kita kegunaannya sudah tahu, dan efeknya kalau tidak ada mentega itu akan seperti apa, seperti itu. Habis ini kita masukkan bahan yang lain teman-teman. Dan itu kalau saya kan untuk khusus untuk odading ya teman-teman, saya masukkan susu bubuk. Ini susu bubuk. Jadi susu bubuk ini ada fungsinya ya, sebenarnya
bukan hal pokok, bukan bahan pokok ya. Tanpa susu seperti ini bubuk tidak masalah ya, seperti itu, cuma hanya sebagai penambah sedikit rasa aja ya. Nah, kalau tanpa ini teman-teman nggak masalah gitu kan, kalau mau dikasih ya lebih baik gitu. Nah, saya kasih takarannya dari per kilo itu saya berikan 1 sendok makan seperti ini. Jadi ini kalau 4 ya saya berikan 4 teman-teman. Fungsinya yaitu penambah rasa, hanya penambah rasa tentunya. Nah, dari susu kemudian saya kasih garam halus teman-teman, garam halus. Lagi-lagi garam halus fungsinya ya cuma sebagai sedikit penambah aja, penambah rasa juga teman-teman. Jadi kalau tidak diberi itu pun tidak masalah ya teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan bahan utama, pokok, dan bahan tambahan ya. Kalau susu garam ini adalah termasuk bahan tambahannya teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan, kalau saya kan menggunakan bahan tambahan satu ini teman-teman. Ini kan sudah saya masukin. Ini adalah Bakery Plus. Bakery Plus itu fungsinya hanya untuk pengakumulasi, mempermudah ngembangnya juga dari campuran ragi instan teman-teman ya. Jadi dan pelembut, dia juga bisa membentuk rongga-rongga pada adonan kita kan, seperti itu. Jadi kalau pemberiannya itu, jadi kalau takarannya itu ya hanya sedikit saja teman-teman ya. Jadi kalau bikin 4 kilo itu ya paling 1/4 sendok atau banyak-banyaknya setengah sendok kan, seperti itu ya. Ini kalau untuk 4 kilo ya seperti itu, jadi tidak terlalu banyak memberikannya seperti ini ya. Nah, kita udah tahu ya fungsi dari Bakery Plus sendiri teman-teman. Kemudian kalau tanpa Bakery Plus ya tidak masalah teman-teman, ini tidak begitu ngefek ya, cuma ini hanya membantu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau teman-teman masih belajar sih sebenarnya nggak usah pakai ini juga, nggak masalah teman-teman. Jadi tidak menjadi bahan pokok ya, seperti itu. Nah, setelah ini, kalau ini kan cakwe dan daging kita kasih ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalau ini kan micin ya, untuk tambahan itu aja, cakwe aja seperti ini. Saya berikan 1 sendok seperti ini, seperti itu. Nah, khusus micin ya, untuk cakwe gitu ya. Nah, kemudian ini adalah bahan pokok ya teman-teman, kan bahan utama. Tanpa ini otomatis nantinya roti yang kita buat tidak akan ngembang ya, seperti itu. Nah, ini jadi kita tahu fungsinya. Ini adalah ragi instan teman-teman, adalah pengembang, hal yang paling pokok ketika kita membuat cakwe dan odading. Jadi kalau untuk takarannya 1 sendok ini untuk 4 kilo ini teman-teman, 4 kilo. Tapi kalau untuk cakwe ini lebih ya teman-teman, karena terlalu banyak beban gitu kayak kita teman-teman. Jadi saya berikan 2,5 sendok teman-teman, karena memang daripada beresiko besok itu tidak ngembang ya, seperti itu. Nah, jadi ini tadi ya teman-teman adalah bahan-bahan pokok yang sudah kita berikan gitu kan. Jadi teman-teman tahu dari fungsi-fungsinya seperti ini. Dan satu lagi tambahan ini hanya untuk cakwe saja teman-teman, adalah masako. Jadi tidak lebih ya, ini adalah penambah rasa aja, karena kalau cakwe itu kan kalau semakin gurih kan semakin ya diterima di pasaran kan, seperti itu teman-teman. Selain bawang putih dan bumbu-bumbu seperti ini, bumbu penyedap, kemudian ini masako kan gitu kan, untuk menambah rasa ya, dan aroma juga sih sebenarnya. Jadi kalau cakwe kan bawangnya sudah saya ulek teman-teman, di samping sana sudah saya ulek sore. Jadi saya tutup yang putih itu kan, di bawah itu adalah bawang yang sudah saya ulek, dan garamnya. Untuk takarannya siap 1 kilo itu ya 1 sendok garam teman-teman ya, seperti itu. Dan menurut saya hanya ini teman-teman ya. Kemudian nanti kalau pas kita sudah mulai mengadon, kita tambahkan telur ya, kemudian kalau di odadingnya kita tambahkan seperti pasta ya, yaitu hanya bahan tambahan dan tidak harus teman-teman. Artinya teman-teman tidak memakai itu tidak masalah ya. Jadi kalau teman-teman sanksi ataupun masih ragu, ya mending nggak usah pakai itu ya teman-teman. Lebih baik
polosan gini aja kan, seperti itu malah menambah ya pikiran juga, budget juga kan, seperti itu. Lebih baik polosan kalau untuk masalah pasta aroma gitu, seperti itu. Yang penting bahan pokoknya ini tadi sudah tercukupi. Ataupun teman-teman kalau mau nambah seperti bahan lain seperti soda, itu kan untuk membantu mengembang ya, ataupun baking powder ya, seperti itu. Atau juga apa ya, amoniak itu ya teman-teman, itu nggak masalah ya teman. Nah jadi itu tadi teman-teman ya, bahan-bahan yang sudah kita perkenalkan. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan dan kita tahu fungsinya supaya kita itu lebih mudah untuk mempelajarinya teman-teman. Jadi kalau kita apa ya, bisa ya setidaknya kita mengetahui kalau bahan ini ada, kalau tidak dipakai itu bagaimana resikonya kan, seperti itu. Jadi kita tidak perlu ragu dalam penggunaannya kan, seperti itu. Tapi kalau bahan pokok kan ya mau tidak mau kan tidak bisa ditawar lagi, artinya harus ya. Tapi kalau bahan dan tambahan tadi itu bisa diabaikan, seperti itu. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.